acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Diana SPD. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Pelaksana KKG Gugus Majapahit oleh Bapak Abdul Rashid SPD. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Pertama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita telah diberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa bersama-sama berkumpul di SD Negeri Nomor 1 Tagaraja dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita setiap semester, itu kegiatan KKG-nya Sholawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Ruh Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat di kemudian hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, guru hebat yang kami hormati, di sini saya atas nama Ketua Pelaksana KKG Gugus Majapahit
sudah diamanahkan, mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua karena telah hadir mengundang kami untuk mengikuti kegiatan rutin kita KKG setiap semester, dan insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada dalam penyambutan dan layanan kami atau tutur kata kami nanti yang kurang pada tempatnya. Kami atas nama Ketua KKG dan umumnya khususnya SD Negeri 01 Tagaraja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rashid SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yakni sambutan atau kapur kiri dari Korwil Dinas Pendidikan oleh Bapak Yusuf Madrion SPD SD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, sepantasnya kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat izinnya lah kita dapat melaksanakan tugas kita pada hari ini, yaitu mengikuti KKG kelompok Hajat Guru di Majapahit yang sangat kita banggakan ini. Salam tak lupa pula kita panjatkan kepada cucu pimpinan umat Islam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Korwil di sini mengucapkan selamat datang di SDIT Majapahit. Inilah sekolah utama kita di Kecamatan Kataman, yaitu Sekolah Adi Wiyata. Bukan tingkat kabupaten sudah dilewati, tingkat provinsi sudah dilewati, sekarang menuju ke tingkat nasional. Beri tepuk tangan dulu. Selamat kepada guru-guru P3K yang barusan menerima SK. Yang alhamdulillah dari SD Negeri 01 Tagaraja pindah sekolah 2 orang, yaitu ke SMP Negeri 1 dan SD Negeri 21. KKG ini yang itu dengan bertemakan pendidikan inklusif akan disampaikan oleh tutor-tutor kita di gugus Majapahit ini. Yang mana di Majapahit ini banyak sekali sudah terdapat tutor-tutor ilmu pengetahuan berbagai macam. Yang terutama sekali adalah di samping Bapak ini adalah Pak Ditahudin, adalah staf pengajar pengetahuan mendalam. Dan ada juga coding, tentang coding, ada lagi tentang pelajaran inklusif, ada banyak lagi budaya salah satunya Ibu Liza. Yang kita ini dalam KKG kita ini seyogyanya seperti inilah, ramai-ramai kita datang ke sekolah itu. Dimanapun sekolahnya yang dituju untuk pelaksana, kita akan ramai-ramai akan datang ke sana. Untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, Bapak harapkan semua guru datang ke tempat yang telah ditentukan oleh beberapa yang memegang kepentingan. KKG ini unek-unek penyampaian dari guru-guru semua akan ditampung dan dipecahkan bersama di kegiatan KKG ini. Mungkin itu saja karena hari sudah siang, orang Jaya Manggala sudah menunggu Bapak juga. Mungkin demikian, selamat kepada semua peserta. Mudah-mudahan dapat mengikutinya sampai akhir. Karena Bapak mohon maaf sebesar-besarnya karena Bapak tidak dapat mengikuti acara ini sampai akhir, dan berakhirnya sambutan ini Bapak mohon diri dan akan melanjutkan perjalanan ke Jaya Manggala. Terima kasih atas
perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Islam Fadil SD, kita lanjutkan sambutan dari Kepala SD Inti Gugus Majapahit oleh Ibu Zarmaini SPDSD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kasem. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung di Gugus Majapahit, yaitu Bapak Fitrahudin, Kepala Sekolah SD Negeri Nama 3 Air Tawar, Pak Darnoto, SD 11 Air Tawar. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersama-sama hadir di tengah-tengah kita dan narasumber. Tepuk tangan lah dulu, bersama hati kita. Iya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah acara kita bersama. Kalau kita sama-sama mengerjakan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, berhasil acara ini bukan satu sekolah saja yang mendapat nama, tetapi yang tergabung, yang terhimpun ke dalam satu gugus itu semuanya dapat nama baik. Contohnya itu tadi, satu orang yang menjadi narasumber yang dapat namanya gugus Majapahit. Sekali lagi kami mengaturkan ribuan terima kasih. Tidak banyak yang harus kami sampaikan karena masih banyak acara kita pada hari ini yang kita lalui, yang akan kita laksanakan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, mohon maaf segala kekurangan. Disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zarmaini SPDSD telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yakni penyampaian materi KKG. Tapi sebelum itu, izin Bu ya, saya mau mengajak Ibu Bapak Guru Hebat ice breaking. I'm the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes. Nah, kita lanjutkan penyampaian materi KKG yang tentang pendidikan inklusif yang akan disampaikan oleh Ibu Hidayah SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan paling utama sekali kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, inayah dan hidayahnya kita dapat hadir ke sekolah inti Gugus Majapahit, yaitu di SD 001 Tagareja dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat, syafaat akan selalu tercurah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi materi, yaitu materi inklusif, yang kebetulan saya mendapat kesempatan beberapa bulan kemarin pelatihan di Tembilahan, menyampaikan kepada rekan-rekan satu gugus, yaitu Gugus Majapahit. Di sini saya berdiri bukan untuk menggurui, tapi saya berdiri di sini
untuk sama-sama kita berbagi praktik baik, ilmu yang didapat kita kembangkan, kita berbagi, semoga kita dapat implementasikan di sekolah kita masing-masing. Tentang guru bimbingan konseling. Dan materi kedua, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini terdiri dari banyak sekali babnya. Dan untuk itu, karena di sini penyampaian kita waktunya terbatas, yang tadi saya pelatihan di sana 3 hari full siang sampai malam, 3 hari. Jadi dengan waktu 1 jam, dengan sedikit saya rampingkan materi tersebut dan saya ambil kebijakan, saya memaparkan materi inklusi saja. Di situ ada mengenal ABK dalam model pendidikan inklusi. ABK, apa ABK? Anak berkebutuhan khusus. Ya, kenapa ini penting untuk kita ketahui dan kenapa ini penting sekali? Setiap sekolah itu harus paham tentang inklusi, salah satunya karena sekarang ini program pemerintah kita bahwa semua sekolah dari tingkat formal, dari TK, SD, SMP, SMA, dan tingkat kuliah wajib menerima ABK di sekolahnya sesuai dengan usia sekolahnya. Kita tidak boleh menolak, ya. Makanya kita sudah diberi wewenang untuk diberi fasilitas. Salah satunya kita difasilitasi yaitu gurunya untuk mendapat pengetahuan tentang bimbingan konseling dan inklusi. Di daerah itu tidak ada namanya tes IQ untuk anak SD. Yang ada itu anak SMA, itu pun kalau dia sudah mau tamat di tes IQ. Ibu, kenapa ibu mempersulit? Ibu itu kan ada dananya, bisa dialokasikan, mendatangkan. Apa yang kita datangkan? Datang sesuatu saya psikolog. Psikolog, satu orang psikolog bisa menghandle beberapa sekolah. Sama yang Bapak bilang tadi, bekerja sama, ya. Tidak kalau melalui dinas, mungkin prosesnya panjang. Kalau kita di daerah, bisa kita sepakati beberapa bergabung mendatangkan ahli psikolog untuk tes IQ anak-anak kita. Berapa sekolah yang mau? Nah, itu kemarin yang dia sampaikan. Tidak terlepas dari anak itu masuk ke dalam kategori kontemporer. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana cara penanganan anak yang berkebutuhan khusus yang kontemporer dengan yang permanen? Otomatis berbeda Pak. Ya, kalau permanen biasanya kita nampak dia cacat fisik, ya cacat fisik permanen, misalnya buta, dia buta permanen. Nah, kalau dia kontemporer, dia ABK-nya itu dia tidak dapat dari lahir, ya tidak dapat dari lahir. Bisa karena itu tadi faktor karena kekerasan, ya karena kekerasan yang dia dapat, karena pelecehan, karena bully. Karena bully bisa juga ibu rupanya kemarin. Bagaimana cara penanganannya? Kalau kita tidak tahu, inilah tadi yang menjadi PR besar kita. Banyak orang tua yang tidak mau terbuka terhadap gurunya. Setelah kita mengalami kendala, melihat pada anak murid kita, anak didik kita ini mengalami kelainan. Kita sebagai guru, kalau sehari 2 hari
belum bisa kita nampak. Tapi kalau sudah berjalan beberapa hari, kita akan tahu bahwa anak kita ini memiliki kelainan. Ya, itu tadi rupanya, itu tadi kita sebagai guru kelas harus selalu kolaborasi dengan orang tua, komunikasikan dengan orang tuanya secara khusus. Secara teori kita bisa memahami dari apa yang ada di dalam komen materi kemarin itu. Yang pertama, kan tidak semua guru punya kompetensi itu. Ada nggak disampaikan dalam materi itu apa langkah-langkah kita guru-guru yang pada umumnya belum pernah mendapatkan pelatihan ini dalam menghadapi agenda tersebut? Terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Pertanyaannya berantai. Satu, tapi kayaknya beberapa pertanyaannya. Itu tadi orang tua. Orang tua anak tersebut harus kita ajak bekerja sama. ABK ini tidak boleh kita tinggalkan kelas. Kalau ibu tidak menaikkan dia, setahun pun ibu mengajar begitulah dia. Bagaimana caranya? Itu dia tadi. Indikator dia itu berbeda dengan orang. Anak normal tadi, dia cukup bisa mandiri untuk diri dia, melindungi pertahanan dirinya dari gangguan orang lain. Cukup sekian penyampaian saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua oleh Ibu Rumiati SPD kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul di gugus Majapahit dalam rangka rutinitas kita ya, setiap semester. Lalu selawat beriring salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Growing dan pembelajaran mendalam. Jadi untuk pembelajaran mendalam ini sebelum kita memasuki menerapkan pembelajaran mendalam, yang perlu kita rubah pada diri kita adalah mindset pemikiran. Tentunya Bapak Ibu hebat, ya sudah paham. Mindset kita yang utama harus kita rubah, pola pikir kita, karena pola pikir adalah segalanya. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi pola pikir kita akan menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan dan hasil apa yang akan kita lihat dan cara kita berpikir saat menghadapi masalah. Ketika kita ada masalah, kalau pola pikir kita baik, tentu masalah itu akan terasa mudah diselesaikan. Lalu berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Kadang kita berpikir seperti itu kan? Iya Ibu? Ya Bapak nyaman. Anak ini nggak bisa, ya udah kalau nggak bisa memang dia nggak bisa. Kita perlu merubah pola pikir kita kepada pola pikir berkembang atau growth mindset lagi. Saya rasa mungkin sampai di sini. Saya minta maaf untuk tentunya banyak kesalahan-kesalahan saya, kesalahan dalam penyampaian. Nanti untuk lebih mendalam lagi bisa bertanya langsung kepada Bapak Rita Hudin atau Ibu Linda ya.
Akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi Pembiasaan ini hanya sebuah pembiasaan aja yang bisa kita integrasikan lewat proses pembelajaran, yang mana pelaksananya tidak hanya guru, kita harus bermitra. Mitra utama kita yang murid, kemudian lagi satuan pendidikan, kawan-kawan rekan sejawat, dan yang utama ya orang tua murid itu sendiri. Kita di sekolah memberikan kewajiban seperti A, B, C sampai Z. Di rumah biarkan saja, ya sama saja tidak kan, Bapak Ibu. Nah, tadi juga Ibu Hidayah nanyakan di mana letak pembelajaran mendalam ini dalam modul, gitu ya. Tambahan sedikit, letak pembelajaran mendalam ini kita bisa analisis melalui kegiatan pembelajaran. Pada saat Bapak Ibu barangkali mengikuti pelatihan, mana tahu setelah ini Bapak Ibu ikut pelatihan di Tembilahan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, pada saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan, Bapak Ibu memang diwajibkan untuk membuat contoh modul yang memuat semua kerangka-kerangka pembelajaran mendalam tadi. Ada 8 profil lulusan, ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, kalau saat kita pelatihan, kita memang harus memuat. Tapi pada saat prosesnya, pada saat kita terjun ke lapangan, tidak masalah jika RPP kita itu tidak ada termaktub bunyi pembelajaran. Materi Bapak Rita Huli dan juga Ibu Liza. Sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya yakni penguatan materi. Kami minta kesediaan dari Bapak Rita Huli dan SPD kepada Bapak disilakan. Mungkin dua sisi, mungkin modul 1 sampai 4 sampai 7 Uliza. Kalau memang Bapak Ibu jawab balik ya hari ini. Kalau Zoom bisa nggak Bapak Ibu? Zoom aja gitu biar lebih hemat. Ya, boleh. Maksudnya kalau yang sekarang ini, kalau memang tidak balik juga, yang akan datang kita kegiatan pagi sampai sore itu tak masalah. Selanjutnya yakni arahan dari Ketua KKG tentang pembuatan soal ujian semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026 kepada Bapak Abdul Rashid, disilakan. Apakah ini nanti kita serahkan dulu kepada kepala sekolah, apakah pembuatan soal ini buat bersama atau gimana? Terima kasih. Acara kita pada siang hari ini, saya Tuti Sofia selaku MC meminta maaf jika ada kesalahan. Sebelum itu saya mau beri pantun dulu nih, boleh Bu ya? Nanti ucapkan cakep. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Kalau